Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 5, kewirausahaan, subtema 2, usaha di sekitarku, muatan pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku paket tematik dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Ya, teman-teman tentu masih ingat apa itu wirausaha? Ya, wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut pemilik usaha atau wirausahawan. Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, seorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan wirausaha dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, teman-teman, jangan terbalik ya. Apa itu mengimpor dan apa itu mengekspor? Ya, kalau mengimpor itu mendatangkan barang dari luar negeri, sedangkan mengekspor mengirim barang ke luar negeri. Nah, di sini Miss akan menjelaskan beberapa kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, kegiatan wirausaha yang pertama yaitu bengkel. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan bengkel itu adalah untuk memperbaiki dan merawat kendaraan secara rutin. Kemudian sumber daya dan peralatan yang digunakan yaitu ada suku cadang kendaraan bermotor dan lain-lainnya. Nah, kira-kira asal sumber daya dan peralatan tersebut dari mana ya? Ya, ternyata dari luar negeri. Oke, kemudian yang kedua, kegiatan wirausahanya yaitu toko kelontong. Manfaat yang diperoleh dari toko kelontong yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian sumber daya dan peralatan yang digunakannya ada makanan ringan, minuman, sayuran, buah, telur, meja, mesin kasir, dan mesin cetak. Nah, asal sumber daya dan peralatannya itu ternyata dari dalam negeri dan luar negeri. Kemudian kegiatan wirausaha yang ketiga yaitu ada fotokopi. Nah, manfaat yang diperoleh dari fotokopi adalah untuk mempermudah saat menggandakan dokumen. Ya, sedangkan sumber daya dan peralatan yang digunakan ada mesin fotokopi, ada kertas, dan ada meja. Nah, dari manakah asal sumber daya dan peralatan tersebut? Ya, ternyata dari dalam negeri dan luar negeri juga. Nah, itu dia teman-teman, contoh kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, komoditas ekspor Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN. Ya, teman-teman perhatikan tabelnya ya. Di sana sudah ada beberapa bidang komoditas ekspor Indonesia untuk negara-negara ASEAN. Ya, yang pertama di bidang pertanian.
Kemudian komoditas ekspornya itu ada buncis, jagung, dan kedelai. Kemudian di bidang perkebunan ada minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, dan karet. Selanjutnya di bidang perhutanan ada rotan dan damar. Ya, dan di bidang peternakan ada daging kemasan. Kemudian di bidang perikanan ada udang, ada tuna, ada cakalang. Dan di bidang pertambangan ada minyak bumi mentah, batu bara, emas, dan perak. Selanjutnya di bidang perindustrian ada sepatu, tekstil, pupuk, pakaian jadi. Dan yang terakhir di bidang jasa yaitu tenaga kerja. Itu komoditas ekspornya ya teman-teman. Setelah ini kita akan mengetahui komoditas impornya. Untuk komoditas impor Indonesia dari negara-negara anggota ASEAN juga ada banyak dari berbagai bidang teman-teman. Ya, yang pertama bidang pertanian yaitu komoditas importnya ada beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, dan bawang putih. Selanjutnya di bidang perkebunan ada jeruk, kelengkeng, durian, dan buah naga. Selanjutnya di bidang perhutanan ada kayu lapis. Dan di bidang peternakan ada daging sapi. Selanjutnya di bidang perikanan ada ikan makarel, ikan salmon, dan kepiting. Dan di bidang pertambangan ada aluminium, tembaga, minyak bumi. Kemudian di bidang perindustrian ada suku cadang kendaraan. Kemudian ada pipa besi dan baja. Kemudian mesin industri dan semen. Dan untuk di bidang jasa juga ada tenaga ahli. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ya, di sini ada 3 hal. Yang pertama, Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Kemudian yang kedua, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Nah, karena kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kemudian kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Selanjutnya, kita masuk di pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai riwayat hidup. Apa itu riwayat hidup? Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup dapat ditulis dengan 2 bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Penulisan seperti ini lebih sering disebut daftar riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Kemudian tujuan dibuatnya riwayat hidup yaitu untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Nah, di sini Miss sudah memiliki contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Nah, coba teman-teman perhatikan dulu ya. Lalu, apa saja Miss hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup? Ya, di sini Miss jelaskan. Yang pertama ada identitas diri yang meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua ada riwayat pendidikan. Merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Selanjutnya, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah
hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Selanjutnya ada prestasi, meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dulu hingga sekarang. Dan yang terakhir ada keterampilan atau kemahiran. Ya, berisi daftar keterampilan yang dimiliki, seperti keterampilan bahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Nah, misalnya, karena teman-teman masih seorang pelajar dan belum bekerja, maka dalam riwayat hidup teman-teman tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Teman-teman dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang kamu pernah raih selama sekolah, atau data orang tuamu, ataupun keterampilan yang teman-teman miliki. Nah, ini dia teman-teman, contoh riwayat hidup untuk teman-teman sebagai seorang pelajar. Ya, jadi tugas untuk teman-teman kelas 6 hari ini yaitu membuat riwayat hidup. Ingat, membuat riwayat hidup itu harus berdasarkan fakta ya teman-teman. Semangat teman-teman kelas 6! Say hamdalah yuk untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman kelas 6 sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.